Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali ya dalam channel Bonsai Elemen bersama saya Donawayan. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan tahapan awal dari bahannya Pak Ranto, programan sancangnya Bapak Ranto. Dalam hal ini jika kalian menyimak video sebelumnya tentang video analisa bahan dari Pak Ranto, jadi saya memilih opsi yang nomor 3 ya. Karena saya meyakini daripada alur ataupun terusan ke depannya pohon ini akan lebih maksimal. Jadi untuk sahabat yang memilih opsi ini ataupun yang memilih opsi lain, dalam kolom komentar saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dalam channel ini agar terus berkembang dan menjadi bisa dikatakan sumber inspirasi untuk pemain bonsai pemula ataupun semi pemula yang sudah mulai mengerti tentang gaya ataupun pengerjaan konsep ataupun pemahaman dari drama alam, mengerti tentang siklus hidup ataupun kesulitan dalam spesies ataupun jenis-jenis pohon. Ya, bisa kalian lihat saya melakukan reposisi di pot karena ingin menentukan kedudukan pohon ataupun posisi pohon. Tetap menggunakan pot yang sama, akan tetapi di akhir video saya akan menimbun kembali atau bahkan menambahkan extension dan juga ekstra pemupukan agar pohon ini lebih subur dan berkembang. Ada baiknya dalam melakukan posisi seperti ini kita menganalisa kembali dari kedudukan pohon dan juga dari perakaran. Jadi bisa dilihat akar startnya itu dari arah kanan. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan terusan percabangan ke arah mahkota dengan titik tumbuh yang juga ke arah kanan. Jadi pohon kelihatan lebih kokoh. Jika kita melakukannya ke arah kiri akan terkesan kurang imbang karena tumpuan dari akar ke kanan. Jika memungkinkan kondisi pohon kedepannya kita konsep sebagai bonsai juga mengarah ke kanan, jadi seolah-olah akar menumpu daripada beban batang dan juga percabangan nanti. Saya masih menggunakan medianya yang lama, saya recycle karena saya rasa media ini yang dari Mas Gilang masih subur dan hanya baru beberapa bulan media ini. Jadi untuk menambah nutrisi saya menambahkan pupuk pegangan awal pada dasar pot yang sudah terisi media. Saya dibantu dengan kameramen saya karena kondisi saya kurang begitu baik. Dan juga menganalisa daripada pergerakan atau alur pohon ini yang terpelintir. Jadi kedepannya agar tidak ada gerak dasar yang tertutupi ataupun menyilang ataupun saling tumpang tindih. Jadi dimensi gerak dasar juga sangat berpengaruh bagaimana pohon ini ke depannya menjadi sebuah bonsai yang matang dan indah. Dan juga saya menambahkan batu karang gunung kecil di sela-sela akar. Jadi ini membuat simulasi ataupun tahapan konsep pohon ini yang bergaya ekstrim. Tentu saja kita juga harus menambahkan sebuah kekerasan atau drama alam pohon ini di alam yang tumbuh di antara bebatuan dan menciptakan sebuah gerakan yang tertiup angin atau dihempas angin dan kemudian terpelintir. Tentu saja saya harapkan nantinya setelah penimbunan kembali maka akan tumbuh akar-akar baru yang akan mencengkram daripada batu ini dan menampilkan sajian akhir yang benar-benar batu ini menyatu dengan pohonnya.
jadi mencengkram batu. Tentu saja prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sebuah reposisi yang pasti ke depannya, dan juga nanti saya akan melakukan wiringnya. Jika sudah mulai berkembang, kemungkinan besar saya akan memindahkannya kembali ke pot yang lebih besar agar pohon juga mendapat nutrisi yang lebih dan terus berkembang menuju balancing daripada percabangannya itu sendiri. Saya tidak melakukan pengeleman pada batunya karena saya mengharapkan akar itu akan mencengkeram daripada batu-batu itu. Akar akan melalui celah-celah daripada bebatuan itu dan memegangnya. Jadi tampilan akhir akan seperti mencengkram di batu ya. Untuk sancang sendiri mempunyai kekuatan pada akar yang cepat penuh ataupun cepat ya dalam pertumbuhan. Jadi saya rasa tidak akan memerlukan waktu yang lama. Akar-akar ini akan menyengkeram batu. Akan tetapi kita perlu membesarkan akar-akar tersebut agar terkesan lebih kokoh. Nah, untuk stage itulah memerlukan waktu yang lumayan lama untuk membesarkan daripada akar-akar itu. Saya melakukan pruning sedikit, ada tumbuhan-tumbuhan atau turbus baru yang dirasa tidak diperlukan nantinya dalam konsep percabangan. Jadi pada saat melakukan pengelosan nanti, saya juga berharap daripada batang ini yang dipahat ataupun ditatah oleh Pak Ranto dengan membuat kesan terpelintir ini menutup ataupun sembuh yang menghasilkan irama ataupun guratan-guratan yang lebih natural. Ya, jadi sahabat, seperti inilah posisi yang saya pegang sementara untuk pohon ini, yang akan condong ke kiri ya, karena titik tumbuhnya juga akar atau kedudukan pohon, akarnya, setatnya dari kiri, jadi berat titik tumbuh dan topangan dari akar saya rasa cukup imbang dalam rekayasa membuat pohon ini ke depannya terlihat lebih kokoh dan lebih kelihatan stabil dalam kedudukan pohon. Saya membuang sedikit daunnya untuk memudahkan nanti dalam proses wiringnya. Jadi cabang-cabang ini saya pergunakan sebagai bone structure atau percabangan utama yang perlu kita besarkan. Mereka nanti akan memecah, kemudian membuat anak cabang, kemudian ke ranting, anak ranting, dan seterusnya. Diusahakan untuk tidak memotong pada ujung cabang agar saat melakukan pengelosan
terjadi proses yang lebih cepat. Untuk kalian sancang lover, pada saat musim penghujan seperti ini diperlukan perhatian yang ekstra untuk jenis bonsai sancang, terutama pada insektisidanya. Karena kutu putih ataupun cambuk biasanya akan berkembang dengan pesat ketika musim hujan. Karena cuaca lebih teduh, suhu turun, mereka lebih nyaman dan menghinggapi bonsai sancang. Jadi kita perlu hati-hati dan teliti menjaga daripada kesuburannya ini. Saya membuang beberapa cabang yang sekiranya tidak saya perlukan nanti dalam pembuatan desainnya ataupun konsep dasarnya. Oke sahabat, bisa kalian lihat saya sudah start wiring ya. Jadi dalam setiap proses wiring sancang, saya rasa semua pemain bonsai ataupun trainer bonsai mengalami adrenalin menjadi naik ketika melakukan wiring sancang. Kehati-hatian dan fokus sangat diperlukan karena sancang atau cabang sancang ini sangat renyah sekali ya, yang masih muda. Tapi kalau kelewat pun akan sulit. Jadi menentukan posisi cabang yang ready di wiring untuk strukturnya ini memerlukan timing yang tepat juga. Karena kalau terlewat terlalu besar pasti patah. Kalau terlalu muda takutnya cabang ini menjadi stres dan macet dan mengalami kesulitan pada saat pengelosan. Ya, bisa dilihat saya sangat berhati-hati sekali. Akan tetapi masih juga ada beberapa cabang yang retak pada saat melakukan bending ya, atau membuat gerakan. Akan tetapi itu tidak masalah selama tidak putus. Keretakan pada setengah cabang masih aman-aman saja. Nanti kita bisa ikat menggunakan tali rafia atau tali plastik untuk pengamannya, yang kemudian kedepannya mereka akan menutup dan sembuh. Jadi untuk ukuran cabang seperti yang kalian lihat, seukuran kelingking bisa dikatakan seperti itu, ataupun lebih kecil dari kelingking orang dewasa. Saya menggunakan kawat putih yang berukuran 4 mm kali 2. Jadi saya menggunakannya 2 lilitan untuk menjaga agar bisa membendingnya atau menekuknya, dan kemudian menjaganya agar tidak patah. Itu adalah upaya-upaya dalam melakukan wiring cabang dari bonsai sancang ya. Karena mengupayakan agar cabang ini agar tidak patah ataupun retak ya. Jadi mengurangi errornya pada saat melakukan pengonsetan.
Jadi jika beruntung mungkin dalam proses pembesaran cabang, dan jika meraih kematangannya kemungkinan 1,5 sampai 2 tahun. Jadi memerlukan dari start kita sekarang memerlukan waktu sekitar 5 tahunan untuk bisa mencapai kesempurnaan percabangan dan juga kematangan daripada konsep. Itu pun dilakukan dengan cara yang intens ya. Karena bonsai sancang juga memerlukan ekstra perhatian, berbeda dengan jenis pohon-pohon yang lain yang terkenal lebih bandel dan lebih nyaman. Jadi setiap individual pohon memiliki kekurangan dan kelebihan pada proses dalam konsep bonsai. Untuk jenis sancang sendiri tergolong memang lebih cepat dengan hasil yang baik, berbeda dengan pohon-pohon yang lain yang memerlukan waktu lebih lama. Itu disebabkan karena pertumbuhan sancang yang sangat cepat ya. Jadi untuk media ataupun pemupukan, pohon sancang terkenal rakus. Jadi untuk mengimbangi daripada kerakusan itu kita juga memerlukan perhatian pada pemupukan dan pergantian media ataupun pada pruning akar ataupun pada pruning daun. Ya, bisa dilihat ini adalah calon mahkota ataupun calon terusan ya. Kedepannya saya pergunakan sebagai leher dan sebagai tajuk mahkota yang paling tinggi nantinya. Untuk gayanya sendiri masih tergolong dalam gaya slanting ataupun pohon miring, dengan menampilkan liukan ataupun perasan sebuah drama alam pohon di alam yang mendapat terpaan angin atau sapuan angin yang membuat mereka tetap bergerak mengikuti arah angin dan membuat pohon seolah-olah terpelintir. Jadi fungsi dari bebatuan pada akar itu akan menunjang sebuah drama alamnya nanti. Jadi walaupun nanti sancang akan tampil daun dan terlihat subur, akan tetapi kekerasan daripada drama alam itu tetap kita tampilkan, sama seperti bonsai sentigi. Mereka juga menampilkan sebuah kekerasan drama alam dengan menampilkan bebatuan dan juga liukan-liukan ataupun pergerakan yang dikatakan ekstrim. Walaupun mereka juga akan tampil daun dan tampil subur. Ya. Jadi untuk percabangan yang ke kanan nantinya tentu saja akan terpotong pendek dan lebih memanjang ke arah kiri.
untuk bahan-bahan ekstrim seperti ini perlu kita memperhitungkan pergerakan dasar dari pohon ataupun gerak dasar batang itu yang harus ditutupi dan juga yang tidak boleh tertutupi oleh percabangan. Artinya kita mengekspos daripada sebuah tekukan yang selaras dan indah, menampilkan daripada kekerasan drama alam itu sendiri. Jadi keindahan tekukan-tekukan batang ini perlu kita ekspos dan juga perlu kita frame dengan percabangan. Jadi akan membuat sebuah dimensi antara percabangan dan gerak batang terlihat jelas, dinamis, dan juga serasi.
Ya, jadi seperti ini tampilan daripada bahan paranto dengan konsep yang saya pilih dari opsi nomor 3. Jika kalian menyaksikan video sebelumnya tentang analisa sebuah karya Pak Ranto dengan menggunakan kawat bekas. Jika kalian lihat, saya menggunakan sebuah kawat juga sebagai estimasi bed dimensi. Nanti jika ada pertumbuhan baru pada titik tersebut, maka akan saya tambah wiringnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sahabat. Ini hanya bone structure atau struktur awal dalam percabangan, dan kemudian saya menimbunnya kembali daripada batu-batu tersebut dengan tujuan menambah akar-akar baru yang akan mencengkram daripada bebatuan tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik channel ini, yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap mengikuti channel Bonsai Elemen dan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dalam pengolahan atau membuat desain ataupun konsep-konsep bonsai menurut bahan yang kalian miliki. Oke, sahabat, terima kasih banyak. Bonsai Elemen bersama saya, Donawayan.